Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi manusia dan penderitaan. Pertama, Pak, pertama kali, perkenalkan nama saya Noval Musyafa dan nama teman saya Muhammad Khairi. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang manusia dan penderitaan. Pengertian manusia dan penderitaan adalah penderitaan adalah kondisi yang dialami semua manusia dan menjadi bagian dari kehidupan. Setiap individu memiliki tingkat intensitas penderitaan yang berbeda, dan cara mereka merespon penderitaan itu juga unik. Sebagian besar penderitaan di dunia ini merupakan bagian dari risiko hidup sebagai manusia. Dan materi yang kedua akan dibacakan oleh Muhammad Khairi. Baik, materi yang kedua adalah pengertian penderitaan. Poin utamanya, penderitaan berasal dari kata derita yang berarti menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Kata ini berasal dari Sanskerta, dra, yang berarti menahan atau menanggung. Penderitaan dapat bersifat lahiriah atau fisik atau batiniah, emosional atau mental. Penderitaan dalam kehidupan manusia bisa berupa sakit fisik atau tekanan emosional dan mental. Ini bisa terjadi karena pengalaman langsung atau akibat dari kondisi-kondisi di sekitar kita. Intensitas penderitaan dapat bervariasi, tergantung pada pandangan dan reaksi seorang terhadap situasi yang dialami. Saya kembalikan kepada Nova. Baiklah, saya akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu siksaan. Siksaan dapat berupa fisik, jasmani, dan mental rohani. Kitab suci menyebutkan siksaan yang akan dialami manusia di akhirat bagi mereka yang melakukan dosa. Contoh-contoh siksaan seperti yang dialami kaum terdahulu dalam Al-Quran, kaum Ad, Samud, Korun, dan Nuh. Siksaan adalah bentuk penderitaan yang dapat dialami baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, siksaan juga sering muncul dalam berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, atau bencana yang menimpa manusia. Allah tidak menganiaya manusia, melainkan manusia yang sering menganiaya diri mereka sendiri karena perbuatan buruk. Dan selanjutnya materi yang keempat akan dibacakan kembali oleh Khairi. Materi yang keempat yaitu kekalutan mental. Poin utamanya, kekalutan mental merupakan gangguan jiwa yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang menghadapi persoalan. Gejala fisik seperti pusing, sesak napas, demam, nyeri pada lambung, dan gejala mental seperti cemas, ketakutan, apatis, dan mudah marah. Kekalutan mental terjadi ketika seseorang tidak mampu menangani tekanan atau masalah dalam hidupnya. Gangguan ini dapat terlihat melalui gejala fisik maupun mental. Orang yang mengalami kekalutan mental sering merasa tertekan dan cenderung bertindak di luar kebiasaan mereka. Saya kembalikan kepada Novel. Baiklah, saya akan masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu penderitaan dan perjuangan. Setiap manusia pasti mengalami penderitaan, baik besar maupun kecil. Penderitaan adalah bagian kodrat kehidupan manusia. Manusia harus optimis dan berusaha mengatasi penderitaan. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan, namun manusia harus memiliki semangat perjuangan untuk mengatasi penderitaan tersebut. Dalam Islam, Allah berfirman bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka berusaha mengubahnya sendiri. Optimisme adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Khairi. Terima kasih Novel. Materi ke-6 berjudul penderitaan media massa dan seniman. Poin utamanya adalah dunia modern dengan kemajuan teknologi menciptakan kemungkinan penderitaan lebih besar. Contoh penderitaan bom atom di Hiroshima, kebocoran nuklir di Chernobyl, kecelakaan pesawat. Media massa sering melaporkan penderitaan ini kepada masyarakat. Seniman seringkali menggambarkan penderitaan melalui karya mereka. Di dunia modern, perkembangan teknologi dapat membawa kemajuan, tetapi juga berpotensi menyebabkan penderitaan.
Media massa sering melaporkan tragedi dan peristiwa yang menyebabkan penderitaan pada manusia. Seniman memainkan peran penting dalam mengekspresikan penderitaan ini melalui karya-karya yang menyentuh masyarakat. Saya kembalikan ke Nova. Baiklah, terima kasih kepada Khairi dan kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu penderitaan dan sebab-sebabnya. Ada banyak sekali yang menjadi penyebab dari penderitaan, yaitu penderitaan bisa disebabkan oleh perbuatan buruk manusia. Hubungan antar manusia dan manusia dengan alam seringkali menimbulkan penderitaan. Nasib buruk disebabkan oleh tindakan manusia, berbeda dengan takdir yang ditentukan oleh Tuhan. Penderitaan bisa muncul akibat kesalahan atau perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Eh, Baik dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan alam. Nasib buruk adalah akibat langsung dari tindakan manusia. Sementara takdir adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dan tidak bisa dihindari. Dan selanjutnya adalah materi yang terakhir yang akan dibacakan oleh Muhammad Khairi. Materi terakhir ialah pengaruh penderitaan. Poin utamanya, sikap negatifnya, putus asa, kecewa, ingin bunuh diri, apatis terhadap kehidupan. Sikap positif, optimis, kreatif, dan berjuang melawan penderitaan. Seniman dapat mengkomunikasikan pengalaman penderitaan ini kepada publik, mendorong perubahan sosial. Penderitaan bisa mempengaruhi seseorang secara berbeda. Ada yang merasa putus asa dan memilih jalan yang negatif, namun ada juga yang menjadikannya sebagai motivasi untuk berjuang lebih keras. Sikap positif akan membantu seseorang menemukan cara untuk mengatasi penderitaan dan berkontribusi pada perubahan dalam masyarakat yang seringkali diungkapkan oleh seniman melalui karya-karyanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Noval. Terima kasih. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua dia.